Ratusan warga gelar aksi damai serukan pesan moral. Puluhan ribu remaja gemim ikuti selebrasi Paskah. Ratusan anak antusias ikut lomba mewarnai bersama Gramedia. Halo, selamat pagi masyarakat Manado dan Sulawesi Utara. Kembali Sapa Manado hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi pilihan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Dan bagi Anda yang tidak dapat menyaksikan tayangan kami melalui televisi digital, Anda dapat menyaksikan live video streaming Sapa Manado melalui channel YouTube dan juga Facebook Kompas TV Manado. Dan kali ini bersama saya Ira Matoy, kita saksikan Sapa Manado selengkapnya. Saudara, rangkaian kunjungan kerja Kapolda Sulawesi Utara Irjen Royke Harilangi pada Jumat 25 April 2025 dilanjutkan dengan mengunjungi Polres Bitung. Pada kunjungan yang dilakukan, Kapolda meminta Kapolres dan jajaran untuk lebih mengoptimalkan patroli, mengingat tingginya angka kriminalitas di Kota Bitung. Angka kriminalitas di Kota Bitung akhir-akhir ini menjadi sorotan warga lantaran banyaknya kasus tindak pidana yang meresahkan. Sejumlah kasus seperti panawayar serta pembunuhan kerap terjadi di Kota Bitung dan menjadi perhatian serius Kapolda Irjen Pol Royke Harilangi ketika berkunjung ke Kota Bitung. Kapolda meminta kepada Kapolres untuk menggerakkan personil hingga ke tingkat polsek melakukan patroli khususnya di malam hari. Menurut Kapolda, Kota Bitung merupakan kota industri dan perdagangan yang berkembang pesat. Untuk itu, pihak kepolisian wajib menjamin rasa aman dan nyaman kepada warga dan investor yang masuk. Maka kemarin juga kami sudah melakukan analisa evaluasi bahwa Kapolda juga, Pak Kapolres. Memang di sini ada, ya kalau dilihat dari secara statistik, itu kan ada sedikit peningkatan itu yang masalah hal kasus penganiayaan. Iya. Tapi sudah kita kelola dengan baik dan saya bilang harus dimitigasi terus supaya jadi dia tidak juga akan bertambah atau mungkin menjadi hal yang konsentrasi juga bertambah ke yang lain seperti misalnya konflik sosial, itu yang harus kita jaga. Itu konsentrasi salah satu yang saya sampaikan di dalam arahan saya pada kunjungan kerja hari ini. Aktivitas masyarakat juga. Kota Bitung ini juga merupakan suatu kota industri, kota juga perekonomian. Nah, berarti kan ini untuk kesejahteraan rakyat. Kapolda juga meminta peran aktif semua pihak termasuk masyarakat untuk menjadikan Kota Bitung aman dan nyaman. Jimmy Dapar, Kompas TV Kota Bitung, Sulawesi Utara. Info lainnya, saudara, sejumlah komunitas pemuda di Kota Bitung, Sulawesi Utara menggelar aksi damai menyikapi tingginya angka kriminalitas di kota ini. Dalam aksinya, sejumlah pemuda menyampaikan pesan moral kepada aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk menghentikan aksi kekerasan dan memutus rantai dendam yang berimbas terjadinya tindakan kriminal. Aksi damai dilakukan sejumlah komunitas pemuda digelar di persimpangan Jalan Samratulangi, tepatnya di kawasan pusat Kota Bitung. Mereka menyampaikan pesan perdamaian serta meminta seluruh masyarakat untuk sama-sama menjaga stabilitas keamanan Kota Bitung. Kekhawatiran ini cukup beralasan lantaran di Kota Bitung sering terjadi tindakan kriminal berupa panawayar bahkan pembunuhan. Diharapkan aksi ini mendapat respon positif dari semua pihak agar ke depan Kota Bitung bisa kembali aman dan kondusif. Bagi warga Kota Bitung, merespon situasi ini dengan pesan-pesan perdamaian dan poinnya adalah kami ingin memutus semua rantai dendam yang ada di tiap-tiap warga Kota Bitung, entah dia korban, pelaku dan lain sebagainya. Kedua, kawan-kawan menghentikan semua tindakan kriminalitas, tindakan kekerasan dan lain sebagainya. Mungkin substansi dari kegiatan yang disebut. Aksi damai berlangsung sore hingga malam hari dengan melakukan pemasangan lilin sebagai simbol duka mereka melihat situasi Kota Bitung beberapa pekan terakhir. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara.
Saudara Kapolda Sulawesi Utara Irjen Royke Harilangi meminta kepada seluruh personil Polres Minahasa Utara untuk terus memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Kapolda saat berkunjung ke Polres Minahasa Utara Jumat 25 April 2025. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi pada Jumat 25 April berkunjung ke Polres Minahasa Utara, didampingi Ketua Bayangkari serta sejumlah pejabat utama Polda. Dalam kunjungannya, Kapolda mengingatkan kepada seluruh personil untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di segala aspek. Kapolda meminta kepada Polres jajaran agar lebih cepat merespon laporan masyarakat, terlebih khusus laporan tindak pidana yang sering terjadi seperti pencurian anjing dan laporan tindak pidana lainnya. Kapolda Sulut mengingatkan seluruh personil tentang pentingnya bersyukur dalam menjalankan tugas dan menjadikan keamanan wilayah nomor 1 saat bertugas. Saya menyempatkan untuk kunjungan kerja bersama Pak Kapolda, bersama beberapa pejabat utama. Ya, intinya kita mengecek secara operasional dan manajemen terkait dengan pelaksanaan tugas. Nah, sebelumnya kan seluruh jajaran Polres kan sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan di samping Harkamtipmas dan penegakan hukum, juga melaksanakan tugas-tugas agenda nasional, salah satu pilkada, kemudian pengamanan operasi lilin dan operasi ketupat. Yang menurut penilaian saya semua sudah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan rencana operasi. Ya, tentunya pesan supaya mereka yang pertama bersemangat, kemudian selalu melayani masyarakat. Karena apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, Polri untuk masyarakat. Kunjungan kerja Kapolda di Polres Minahasa Utara merupakan kunjungan kerja yang pertama sejak dirinya dipercayakan menjabat Kapolda Sulawesi Utara. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, usai jeda berikut kami masih akan kembali tentunya dengan informasi menarik lainnya. Karena itu Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Manado. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, warga kota Manado bisa bernafas lega terkait dengan suplai air bersih dari PDAM setempat. Kini 3 unit instalasi pengelolaan air atau IPA yang beroperasi di Desa Lotak, Kecamatan Pineleng, Minahasa mampu mengolah air keruh menjadi air bersih dengan kapasitas 150 liter per detik. Pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Manado semakin baik dengan beroperasinya 3 unit instalasi pengolahan air atau IPA dalam sistem penyediaan air minum atau SPAM yang baru dibangun di Desa Lotak, Kecamatan Pineleng, Minahasa. Sebelumnya, jika terjadi hujan deras menyebabkan air PDAM menjadi keruh, sehingga instalasi harus dimatikan. Kondisi seperti ini menyebabkan pelayanan pasokan air kepada masyarakat terhenti. Namun berbeda halnya sejak beroperasinya instalasi pengolahan air di Desa Lotak ini, yang mampu mengolah air keruh menjadi air bersih dengan kapasitas 150 liter air per detik. Ini yang ada di depan ini ada 3 unit pipa, masing-masing 50 liter per detik. Untuk pengolahan sudah jalan saat ini, air yang keruh kita bisa olah, bisa jadi bersih. Nah, selanjutnya didistribusi ke pelanggan. Jadi awalnya air baku masuk ke IPA instalasi. Setelah itu diolah lewat sedimen, filter, dan kita juga bantu dengan injeksi kaporit, tawas, dan soda as. Dan itu sudah dan proses berjalan sudah bersih. Selanjutnya ditampung di reservoir kapasitas 300 kubik, dan selanjutnya didistribusi ke pelanggan. Dirut PDAM Wenang Wanua Meiki Taliwuna bilang instalasi dengan teknologi chemical modern ini mampu menunjang produksi air bersih meski dalam cuaca buruk. Jadi IPA yang baru itu dilakukan oleh pemerintah Kota Manado, dalam hal ini Dinas PUPR. Nah, kenapa dibangun di sana? Karena pertama
sungai di Lota itu, ya, itu kurang lebih kapasitas air baku di sana sekitar 5.000 liter per detik. Sementara yang kita gunakan untuk existing, ya, IPA existing itu hanya 250 per detik. Dan IPA yang baru ini kapasitasnya 150 liter per detik. IPA existing ini kalau hujan besar atau guhi, toh, maka dia stop operasi. Karena air bakunya menjadi coklat. Toh, sehingga saringan pasir itu tidak mampu. Nah, kalau di Lotak sana, dia 4 jam hujan, maka 1 kali mati air itu. Ya, 1 kali air tidak jalan karena dia stop produksi. Nah, dengan IPA yang baru ini, teknologinya lebih modern, dengan menggunakan tawas. Sehingga walaupun sungainya sangat keruh, ya, dia tetap produksi. Taliwuna juga mengatakan pelayanan air bersih di sejumlah wilayah Kota Manado kini tetap berjalan non-stop 1 kali 24 jam meski produksi air baku atau air keruh meningkat dengan adanya curah hujan yang tinggi. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, seakan tiada henti doa umat Katolik untuk kedamaian jiwa Paus Fransiskus terus bergaung dari berbagai belahan dunia. Seperti yang terpantau di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria, Kota Manado, Sulawesi Utara. Ribuan umat memanjatkan doa dalam misa arwah atas wafatnya sang pemimpin tertinggi umat Katolik ini. Dalam masa berkabung atas wafatnya Paus Fransiskus, ribuan umat memadati Gereja Katedral Hati Tersuci Maria, Kota Manado pada Jumat sore. Para umat Katolik ini datang mengikuti misa requiem atau misa arwah untuk menaikkan doa bagi kedamaian jiwa Bapa Suci Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin tertinggi umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan ini yang wafat pada 21 April 2025. Meski tak hadir langsung di Vatikan, doa umat Katolik dari Kota Manado, Indonesia ini diharapkan akan mengiringi perjalanan jiwa Paus Fransiskus menuju rumah yang kekal di surga. Di tengah duka cita atas wafatnya sang pemimpin gereja, umat mengaku cara hidupnya yang penuh kesederhanaan serta cinta kasih bagi semua kalangan yang melampaui batas negara maupun agama adalah warisan bagi dunia, termasuk bagi umat Katolik. Kami di sini umat Katolik mendoakan bersama keselamatan jiwa dari Bapak Paus. Semoga Bapak Paus boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga, dan juga tidak lupa semoga Bapak Paus pun boleh mendoakan kami yang masih bersiara di dunia. Doakan arwah dari Bapak Paus Fransiskus yang semasa hidupnya itu dikenal dengan kesederhanaannya dan juga sifat progresifnya terhadap umat-umat yang dari kalangan komunitas-komunitas yang terpencil. Beliau banyak membawa kabar sukacita dan kedamaian kepada orang-orang yang tersingkirkan, dan itu membuat kami umat Katolik menjadi lebih empati dengan orang-orang seperti mereka dan bisa lebih berbaur dengan kawan-kawan seperti mereka dan merangkul mereka untuk berjalan bersama menuju rumah Bapa. Pantauan Kompas TV, misa arwah di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria dimulai pukul 18 waktu Indonesia Tengah dan dipimpin Uskup Keuskupan Manado, Monsinyur Benediktus Estefanus Roli Untu. Umat yang datang sangat banyak sehingga sebagian harus mengikuti misa dari tempat duduk di tenda yang berada di halaman gedung gereja. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara umat Katolik di Gereja Santo Ignatius Kota Manado menggelar misa arwah untuk mendoakan Paus Fransiskus. Misa arwah ini dimulai pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Ratusan umat Katolik berkumpul di Gereja Santo Ignatius Kota Manado untuk mengikuti misa arwah bagi pemimpin tertinggi umat Katolik, Sri Paus Fransiskus. Misa arwah kali ini untuk mendoakan kedamaian jiwa Paus Fransiskus yang meninggal dunia di usia ke-88 tahun. Misa arwah dipimpin Pastor John Montolalu berlangsung penuh hikmat dan kusuk.
Suasana berkabung dan syahdu makin terasa saat sesi doa khusus bagi Paus Fransiskus dibacakan bersama-sama oleh para umat. Pastor John Montolalu mengatakan, Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik dan sekaligus kepala negara Vatikan, semasa hidupnya senantiasa mengedepankan nilai-nilai kesederhanaan, belas kasih, dan dekat dengan semua kalangan. Misa arwah untuk keselamatan jiwa Paus Fransiskus di Gereja Paroki Santo Ignatius Manado. Satu perayaan untuk ambil bagian di dalam perayaan iman seluruh umat Katolik di seluruh dunia terkait dengan meninggalnya Paus Fransiskus pada hari Senin yang lalu sebagai kepala negara Vatikan dan sekaligus juga sebagai Kepala Gereja Katolik Roma. Sementara Stanley Alexander, salah satu umat Katolik yang hadir dalam misa arwah, mengatakan doa bersama ini merupakan refleksi penghormatan sekaligus cinta umat terhadap Paus Fransiskus. Ya, Bapak Paus Fransiskus ini kan sebagai simbol kesederhanaan ya bagi umat Katolik khususnya dan seluruh umat di dunia ya. Sehingga kami patut untuk mengikuti misa arwah ini ya sebagai cinta kita terhadap Bapak Paus. Kami tidak semua harus ke Vatikan, tapi kami mengikutinya dari tempat kami masing-masing. Selama 9 hari masa berkabung umat Katolik atas wafatnya Paus Fransiskus, sejumlah gereja di Sulawesi Utara menggelar misa arwah untuk mendoakan kedamaian jiwa Paus Fransiskus. Endemika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, puluhan ribu remaja Gereja Masehi Injili di Minahasa atau Gemim mengikuti kegiatan selebrasi Paskah yang berlangsung di kawasan Boulevard 2, Kelurahan Sindulang, Manado, Sabtu pekan lalu. Selebrasi Paskah remaja Gereja Masehi Injili di Minahasa atau Gemim berlangsung meriah di kawasan Boulevard 2, Manado. Dengan membawa panji, puluhan ribu remaja Gemim ini menghadiri ibadah agung dan mengikuti pawai dari kawasan Boulevard 2 menuju Pohon Kasih Megamas, Manado. Ibadah agung dipimpin Wakil Ketua BPMS Gemim, Richard Mengkok, dan diikuti oleh Komisi Remaja Sinode Gemim, Forkopimda Sulawesi Utara, serta seluruh remaja Gemim. Ketua Panitia Selebrasi Paskah Gemim, Richard Sualang, mengatakan salah satu tujuan kegiatan ini adalah memperkuat persatuan remaja Gemim. Ini memperkuat persekutuan remaja Gemim, bagaimana mereka melaksanakan kegiatan ini, merayakan Paskah bangkitan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa umat manusia. Kira-kira berapa ribu ini ketua yang hadir ini? Ya, diperkirakan sekitar 20 sampai 30 ribu remaja Gemim yang hadir pada saat ini. Nah, pawai ini dari mana ke mana ini? Ini dari lapangan Paving Sindulang, dia finish di Pohon Kasih Megamas. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus ikut menyampaikan sambutannya, di mana Gubernur mengapresiasi kehadiran para remaja Gemim dalam selebrasi Paskah yang menunjukkan bahwa remaja Gemim milik Yesus Kristus. Remaja Gemim, saya sangat salut dan hormat kepada kalian. Sukacita, semangat yang ada pada kalian saat ini menandakan bahwa kalian anak-anak Yesus yang telah bangkit, yang telah menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan kita semua. Kegiatan selebrasi Paskah remaja Gemim ini berlangsung aman dan tertib, turut dikawal kepolisian dan Panji Yosua Gemim. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Info lainnya akan hadir usai jeda berikut. Saudara, untuk itu Anda tetaplah bersama kami di Sapa Manado.
Saya Irama Toy masih menemani Anda di Sapa Manado. Saudara, ratusan anak-anak antusias mengikuti lomba mewarnai yang digelar toko buku Gramedia Samratulangi Manado pada Sabtu siang. Lomba mewarnai yang digagas toko buku Gramedia ini diharapkan menjadi wadah edukasi terutama bagi anak-anak yang memiliki bakat di bidang seni seperti mewarnai atau menggambar. Toko buku Gramedia Samratulangi kembali menggelar event tahunan yakni lomba mewarnai bagi anak-anak, terutama anak-anak yang bermukim di kota Manado. Ratusan anak ini terlihat antusias mengikuti lomba, tak ketinggalan orang tua pun terlihat sibuk mengabadikan anaknya dengan foto dan video. Salah satu orang tua turut mengantarkan sang anak mengikuti lomba, mengaku bahwa lomba ini bisa menjadi ruang belajar dan eksplorasi, terutama di masa tumbuh kembang anak. Respon saya sih sebenarnya positif ya, karena dengan adanya kegiatan seperti ini tuh memberi wadah atau tempat untuk anak-anak eksplor, terutama mereka yang punya kemampuan atau suka mewarnai, menggambar seperti itu. Ibu mungkin harapannya ke depan seperti apa? Harapannya semakin banyak ya lomba-lomba seperti ini di Kota Manado yang mungkin bisa dimulai dari sekolah, atau dari gereja atau dari lintas agama, agar supaya anak-anak yang memiliki kemampuan atau suka dengan hal-hal seperti ini tuh bisa semakin dilatih, bisa diberikan wadah. Lomba mewarnai ini diharapkan bisa menjadi salah satu wadah pengembangan kreativitas, imajinasi, dan bakat seni anak. Lomba mewarnai dibuka untuk 2 kategori, yakni kategori A bagi peserta usia prataman kanak-kanak dan taman kanak-kanak. Sedangkan kategori B untuk peserta usia kelas 1 hingga 3 sekolah dasar. Lomba ini memang biasanya dilaksanakan setiap tahunnya. Kebetulan untuk tahun ini bulan April, kita melaksanakan lomba di hari ini di Sabtu tanggal 26 April untuk seluruh peserta yang mau daftar, terutama customernya Gramedia gitu. Untuk kategorinya sendiri ada 2, kategori A dan B. Kategori itu Prateka dan TK. Kategori untuk B-nya kategori SD kelas 1 sampai kelas 3. Dalam rangkaian lomba mewarnai kali ini, Gramedia bersama salah satu rumah sakit di Sulawesi Utara menggelar juga diskusi kesehatan untuk pengunjung serta orang tua peserta lomba mewarnai, membahas terkait pencegahan alergi pada anak-anak. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, ratusan taruna Akademi Angkatan Udara tampil memukau di jalur Jalan Pierre Tendean, Kota Manado Sabtu pagi dalam kirap dan display drum band Gita Dirgantara. Para taruna ini hadir di Manado dalam rangka latihan Cakrawahana Paksa tahun 2025. Inilah suasana di jalur Jalan Pierre Tendean atau dikenal sebagai kawasan Boulevard Kota Manado pada Sabtu pagi. Alunan suara drum berpadu alat musik lainnya dimainkan bersama para taruna Akademi Angkatan Udara dalam kirap dan display drum band Gita Dirgantara. Memulai titik start dari kawasan Lion Hotel, kirap drum band ini bergerak mengarah ke Jembatan Kuning di jalur Jalan Pierre Tendean. Kirap drum band ini sontak menarik perhatian warga yang berada di sekitar kawasan. Kita melaksanakan program kurikulum Akademi Angkatan Udara yaitu Cakrawahana Paksa. Cakrawahana Paksa sendiri adalah merupakan program navigasi udara. Jadi untuk memberikan pembekalan ataupun pengetahuan kepada seluruh taruna Akademi Angkatan Udara bagaimana cara bernavigasi, tentunya sebagai bekal mereka nanti dalam pelaksanaan menjadi seorang penerbang. Ini adalah program rutin untuk kurikulum yang diberikan atau dilaksanakan oleh Akademi Angkatan Udara. Memang jauh sehari saya sudah ditelepon oleh Gubernur Akademi Angkatan Udara untuk menjadi tamu kedatangan kontingen Akademi Angkatan Udara dalam rangka Cakrawahana Paksa, salah satu kurikulum yang akan dilaksanakan untuk kelengkapan yang harus dilaksanakan oleh para taruna. Atraksi drum band di Jalan Kota Manado ini menjadi tontonan menarik warga yang tampak antusias menunggu hingga di garis finish. Warga mengaku senang sekaligus mendapat informasi baru tentang Akademi Angkatan Udara. Menarik sih, itu kan orang-orang atraksi naik di alat drumnya. Apa yang menjadi harapan Anda ke depan dengan pelaksanaan kirap ini? Ya bisa lebih bagus lagi dari yang sekarang, terus semuanya bisa ikut melihat
Kita cuma bawa spot kasihan. Apa yang kira-kira bisa Anda dapat dengan menyaksikan kirap ini? Untuk diketahui, Lanut Samratulangi menjadi salah satu rute dalam latihan Cakra Wahana Paksa tahun 2025. Selain wilayah lainnya, yakni Balikpapan, Bali, Malang, dan Yogyakarta. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, seorang anggota kepolisian dari Polres Kota Mobagu di Sulawesi Utara berperan dalam melestarikan budaya di daerahnya. Kecintaan mendalam terhadap adat istiadat budaya daerah setempat ditunjukkannya dengan membangun replika rumah kerajaan Bolaang Mongondo. Aibda Sumitro Tegela, seorang anggota polisi Babin Kantipmas di Desa Kopandakan 1, Kecamatan Kota Mobagu Selatan di Sulawesi Utara, yang menyita perhatian masyarakat karena kecintaannya akan adat istiadat di daerahnya. Sumitro Tegela sosok polisi yang tidak hanya bertanggung jawab menjaga keamanan dan kenyamanan warga desa, namun aktif juga sebagai ketua komunitas desa adat di Desa Kopandakan. Dimulai tahun 2019, Sumitro Tegela mempelopori pembangunan replika rumah kerajaan Bolaang Mongondo atau disebut Komalik, lewat bantuan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Komalik atau rumah kerajaan merupakan rumah raja yang berbentuk rumah panggung terbuat dari kayu dengan 2 anak tangga di samping kiri dan kanan. Di dalam Komalik terdapat replika kursi kerajaan, alat musik Mongondo, serta peninggalan alat rumah tangga yang digunakan di masa kerajaan seperti alat makan dan minum, serta beberapa foto aktivitas masyarakat Mongondo kala itu. Menurut sejarah, bangunan asli Komalik berada di Kelurahan Kota Bangun, namun kondisinya telah hancur saat terjadi pergolakan permesta. Kekhawatiran akan dampak kemajuan teknologi serta budaya asing terhadap generasi muda menjadi alasan utama Aibda Sumitro Tegela untuk melestarikan dan merawat budaya daerah Mongondo. Ini adalah kekayaan bangsa kita. Saya juga sebagai anggota Polri melihat hari ini kemudian di kalangan generasi muda sudah mulai ada nampak gejala-gejala tentang menyukai budaya-budaya asing. Saya merasa terpanggil di mana posisi ini penting bagi saya, sehingga saya dengan segenap hati meluangkan waktu meskipun kesibukan saya sebagai anggota Polri. Pemajuan kebudayaan itu juga menjadi satu hal yang saya geluti saat itu. Tidak sekedar menjadi situs, namun Komalik juga menjadi tempat untuk belajar dan mengenal lebih dekat budaya Bolaang Mongondo sehingga kerap dikunjungi masyarakat luas. Saya tidak menyangka bahwa di tempat yang jauh dari tempat tinggal saya ada sebuah kerajaan besar yang dulu pernah ada di sini, yang merelakan kerajaannya untuk bergabung dengan NKRI. Ini sangat luar biasa. Kemudian kalau saya melihat dari artefak ataupun dari peninggalan-peninggalan yang ada, nampaknya ini sudah cukup representatif bahwa di Bolaang Mongondo ini dulu merupakan satu kerajaan yang besar. Tekad dan kesungguhan Aibda Sumitro Tegela menjadi pemerhati budaya Mongondo menjadikan desanya mendapat piagam penghargaan sebagai desa terbaik, apresiasi desa budaya dari Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Komitmen Sumitro Tegela menjaga tradisi dan budaya daerah membuktikan bahwa kecintaan budaya lokal bisa berjalan seiring dengan tugas sebagai aparat penegak hukum. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Dan saudara, selain rangkuman informasi yang sudah diliput oleh teman-teman Kompas TV Manado, kami juga sudah melansir perakiraan cuaca dari BMKG Manado sebagai panduan untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di luar rumah. Berikut perakiraan cuaca.
Ya, dan saudara, seperti biasa di penghujung program Sapa Manado kami sudah mempersiapkan segmen perbincangan untuk Anda, dan tentunya topik dan narasumbernya selalu menarik untuk Anda lewatkan. Karena itu jangan kemana-mana. Usai jeda berikut kami akan kembali.